kita semua, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa syafaat biasanya menjadi salah satu bagian dari suatu acara kebaktian. Doa ini biasanya agak panjang karena mencakup berbagai topik doa. Doa syafaat berarti kita berdoa bagi orang lain. Kita berdiri di hadapan Allah demi kepentingan orang lain dengan tujuan memohon pengampunan dosa, belas kasihan, perlindungan, dan berkat Allah untuk seseorang atau sekelompok orang. Mendoakan orang lain merupakan wujud kasih dan pernyataan iman seseorang. Kita berdoa karena mengimani kuasa doa yang dapat mengubah dunia. Kita berdoa karena percaya Allah sedang bekerja. Kita berdoa karena Allah dimuliakan di dalam setiap doa. Kita berdoa agar kuasa Allah terjadi, tapi bukan menurut keinginan hati kita. Dalam doa kita belajar untuk menempatkan perasaan, keinginan, dan idealisme kita dalam iman kepada Allah. Kita berdoa agar kehendak Allah yang terjadi bukan kehendak kita. Allah menghendaki semua orang termasuk pemerintah diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab hanya dengan mengenal Allah dan melakukan kebenarannya, maka semua orang dapat mengalami damai sejahtera. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga dalam nas firman Tuhan kita pada hari ini, yang mana Rasul Paulus menekankan pentingnya berdoa baik bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Paulus menasihatkan Timotius untuk melaksanakan yang namanya doa syafaat bagi semua orang, termasuk bagi para pemimpin, baik itu pemerintah, raja-raja, dan para pembesar, agar semua para pemimpin ini diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga dengan hal inilah para pemimpin boleh dengan bijaksana dan hidup benar di dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, sebagai umat Tuhan, marilah kita terus menjalin komunikasi kepada Allah melalui doa. Dan mulailah belajar berdoa bagi orang lain. Bagi para pemimpin, bisa saja kepada pemerintah, raja-raja, dan para pembesar. Dan juga bangsa ini, orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun juga orang yang menyakiti hati kita. Sehingga kasih kuasa Allah dinyatakan bagi dunia ini dan diberi hikmat agar boleh menunjukkan di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu hidup berkenan kepada Allah, serta Allah semakin dimuliakan dan damai sejahtera Allah dialami oleh semua orang. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh tetap terus menjalin komunikasi yang baik kepada Engkau Tuhan melalui doa. Dan kami tetap berdoa baik bagi diri kami maupun juga terhadap sesama kami. Dan apapun Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga semuanya boleh menikmati, boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami seluruhnya. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Hapuskan ya Tuhan segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.